Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Program Sapa Kendari menyajikan informasi dari narasumber kita yang sangat berkompeten untuk memberikan kita informasi yang ada di daerah kota Kendari ini. Nah, narasumber kita pada pagi hari ini yakni Kepala Rumah Tahan Nasional Kelas 2A Kendari, Bapak Herianto. Selamat pagi Pak. Apa kabar ini hari Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Bapak Kepala Rutan Kelas 2 Kendari, Pak Herianto, nanti akan berbagi informasi tentang Rumah Tahan Nasional Kota Kendari. Ya, seperti apa sih Rumah Tahanan Kota Kendari itu? Mungkin masyarakat bisa selama ini menyadari bahwa Rumah Tahanan Nasional Kota Kendari itu menyeramkan ketika mungkin karena dia akan menjalani masa hukuman. Nah, untuk lebih jelasnya saudara, Pak Herianto akan menjelaskan terkait tentang Rumah Tahanan Kota Kendari. Pak, tentang tema yang kita angkat pada pagi hari ini terkait tentang Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Kendari, tentang pembinaan Pak kepada narasumber warga binaan kita. Namun sebelumnya mungkin masyarakat kita yang menonton ingin mengetahui sebenarnya Rumah Tahanan Nasional Kelas 2 Kendari ini Pak, sebenarnya itu warga binaannya sudah polis atau masih dalam tahanan gitu Pak? Dengan mungkin perbedaan dengan lapas gitu Pak, mohon penjelasan gitu. Ya baik, jadi terkait dengan informasi tentang lapas maupun rutan itu, jadi ini sangat menarik bagi kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa antara lapas dan rutan ini ada beberapa perbedaan yang pada dasarnya memang lapas dan rutan ini di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, terkait dengan apa itu lapas, apa itu rutan, ini perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pada prinsipnya untuk kerja atau keluar lingkup dari lapas dan rutan ini semua adalah terkait dengan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk perawatan tahanan itu adalah merupakan tugas dan wewenang Rumah Tahanan Negara. Dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Kendari. Rutan gitu ya. Rutan, ya. Terus yang berikutnya untuk lapas. Lapas ini adalah salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka untuk pembinaan narapidana. Jadi cenderung kita penafsiran bahwa di rutan ini penjara, ya. Di rutan ini menyeramkan, di lapas ini menyeramkan, sehingga ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, ya, khususnya masyarakat di Kota Kendari, bahwa rutan dan lapas adalah tempat pembinaan narapidana maupun tahanan. Ini yang paling penting ini. Ya mungkin saudara bisa mendengarkan ternyata ini kiraan masyarakat baru mencekam, ternyata di dalam warga binaan yang masuk bukan semakin mereka akan tersirat, tidak, tapi mereka dilakukan pembinaan seperti Kepala Rutan Kelas 2 Kendari menjelaskan. Mungkin Pak, sebenarnya kalau di rutan sendiri Pak, tugas-tugas dalam pembinaan ini apa saja ini Pak? Jadi ada beberapa, artinya kalau di rutan ini, jadi ada sistem yang mengatur kita bahwa di rutan itu hanya untuk perawatan tahanan. Jadi tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, tahanan pengadilan, baik tingkat banding maupun kasasi itu dititip di rutan itu. Jadi hampir secara sebenarnya kalau menurut undang-undang bahwa semua isinya rutan itu harus tahanan. Tahanan, tidak perlu awal Tidak boleh ada narapidana. Kalau ada dan kepepet, ya, dalam kondisi tertentu itu hanya bisa diisi dengan narapidana yang putusan 2 tahun ke bawah sebenarnya. Selebihnya untuk 2 tahun ke atas itu dipindahkan ke lapas. Karena apa? Lapas dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pembinaan, ya, baik pembinaan keterampilannya ada, baik pembinaan kemandiriannya ada, itu siapkan semua di lapas. Dan di rutan sendiri itu tidak ada. Jadi anggaran pun sama, anggaran itu hanya untuk perawatan tahanan. Nah, untuk anggaran pembinaan itu ada semua di lapas, ada di lapas, ya. gitu Pak. Jadi seyogyanya sebenarnya ketentuan undang-undang bahwa seluruh yang ada di rutan itu adalah tahanan titipan pihak yang menahan, kepolisian, ya, kejaksaan, ya, pengadilan tingkat tinggi maupun tingkat Mahkamah Agung, itu dititip di rutan. Oke, ya, saudara bisa mendengarkannya. Ternyata dalam undang-undang itu hanya mungkin 2 tahun ya Pak, 2 tahun itu rumah tahanan ya. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun itu sudah
lapas yang menangani Pak ya. Namun kenyataannya ini mungkin ada lagi mungkin yang 2 tahun ke atas yang ditangani oleh pihak rutan sendiri. Betul tidak Pak? Betul. Jadi di rutan ini pun bahkan ada yang hukumannya sampai 7 tahun sampai 10 tahun. Karena apa? Kondisi kita ini di hampir seluruh lapas di Sulawesi Tenggara ini mengalami overkapasitas. Jadi salah satu contoh di lapas Kendari itu kapasitas 404 Pak ya. Sekarang sudah diisi sampai 800. Wow, berarti naik 100% gitu Pak perbanding 300%. 300%. Nah terus rutan Kendari yang kapasitas hanya 240 sekarang diisi hari ini terakhir ya itu sudah mencapai 807 orang di rutan Kendari. Rutan Kendari Pak. 708 orang. 807 orang. 807 Sudah over juga sampai 4 kali lipat. Iya. Tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya kapasitasnya untuk rutan itu 200 orang. Nah, sekarang dihuni dengan 807 orang kan. Nah sehingga kita pun juga karena lapas mengalami overkapasitas, ya di rutan-rutan yang ada sultan juga mengalami overkapasitas, kita juga yang lain juga komplain kalau kita kirim ke sana karena di sana kondisinya juga overkapasitas juga. Oh ternyata Pak bisa ya, antara mungkin di tempat lain seharusnya dia di lapas dititip dulu. Boleh atas izin kepala kantor wilayah dalam hal ini Kanwil dan Kadipas itu misalnya di rutan Kendari overkapasitas, beliau mengerjakan untuk dipindahkan ke rutan Unaha yang mungkin agak agak longgar ya kapasitasnya walaupun over juga tapi tidak melampaui gitu. Tapi Pak ini 807 ini bisa lagi naik gitu. Sudah 400 dan bahkan bahkan diperkirakan akan meningkat terus meningkat terus. Nah mungkin Pak boleh tahu ini mungkin kasus-kasus apa yang paling meningkat sekali ini Pak yang untuk ditahan di rutan Kendari gitu Pak? Yang pertama kalau di rutan Kendari dengan jumlah 800 orang ini yang paling tinggi itu sampai mencapai 60% itu kasus narkoba Pak ya. Terus yang berikutnya kasus perlindungan anak yang juga banyak, terus menyusul kasus-kasus pidana umum yang lain, terus ada tidak korupsi. Karena kita juga di rutan Kendari ini menerima juga tahanan dan dari kabupaten lain karena kebetulan pengadilan tipikor itu ada di Kendari semua gitu. Jadi seluruh dari kabupaten lain datang di rutan Kendari itu pengadilan tipikor Kendari. Oke. Berarti kita harus ajukan jempol ini dari Karutan Kendari karena dia harus menangani Pak. Bukan hanya sesuai dengan kuotanya tapi lebih dari gitu Pak, titipan semua Pak ya. Nah Pak menyinggung hal itu Pak, gimana ini penanganan hal itu? Karena kita over kapasitas di luar karakter dengan sikap gitu Pak. Gimana menangani hal tersebut ini Pak? Ya jadi tentu untuk keamanan para pembinaan kita ini Pak. Untuk diketahui saja bahwa dengan jumlah 800 orang ini ya jumlah tenaga pengamanan kita itu setiap tubuhnya hanya 10 orang. 10 itu menangani 800 orang ya. Nah, kondisi-kondisi ini juga kita tidak berkecil hati ya. Artinya menghadapi persoalan ini kita tetap menggunakan pendekatan persuasif keluarga binaan ya. Bahwa pendekatan yang diberikan oleh teman-teman di rutan khususnya pengamanan ini ya tidak boleh menggunakan kekerasan ya. Memang menggunakan adalah pendekatan persuasif. Jadi kita menggunakan persuasif karena perbandingannya bukan perbandingan sedikit ya. 1 banding ini ratusan ini bahwa saya hanya dijaga 10 orang. Bahkan di 1.000 ada cuma 8 orang. Ini untuk menangani ini. Jadi memang kita punya trik-trik khusus. Nah triknya ini apa? Pendekatan persuasif. Yang berikutnya kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan ya. Salah satu misalnya di rutan nanti teman-teman dari media atau masyarakat luas bisa melihat bagaimana kondisi pembinaan kita di sana gitu. Ya. Pak, tapi pembinaan dengan persuasi begitu Pak, apakah mereka mungkin merasa ini mungkin lemah sehingga mereka bisa berbuat analisis atau gimana ini Pak? Ya, jadi dengan kondisi ini memang itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita punya trik tersendiri seperti kayak bagaimana pendekatan kita di dalam petugas bukan hanya mengandalkan kekerasan tapi pendekatan ke pribadi-pribadi yang bersangkutan didekatkan dalam hal ini misalnya ya. Jadi setiap kegiatan sholat diwajibkan gitu. Nah, setelah mengikuti program pembinaan ini kita sholat berjamaah ya. Teman-teman kita yang berkompeten misalnya ustadz kita di rutan kan siap semua ini memberikan ceramah-ceramah untuk memberikan pemahaman bahwa yang sudah terjadi sekarang ini memang
harus dijalani gitu. Ya, Harus dijalani. itu Nah, jadi harus jelas teman saya. siaran gitu Pak, agar mereka mungkin ketika bebas atau setelah menjalani masa hukuman Ya. tidak lagi berbuat itu. Iya, memang dibuat supaya dia dibina di dalam, mudah-mudahan nanti keluar itu ada berguna untuk pembangunan ini itu. Ya. Jadi warga binaan itu bukan hanya sekedar setelah dikurung, ya ini bukan setelah dikurung bebas dia harus bermanfaat. Waduh Pak, Ya, makanya kita ada itu yang kita fokuskan gitu Pak. Jadi secara luas masih ada kita ini sebenarnya bahwa kita kerjasama dengan BLK, ya, kita kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dengan pembinaan kita, Pak. Pembinaan betul. Ini yang terakhir kemarin ini mengajukan ke saya dari perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi mengajukan proposal ke saya untuk kejar paket. Jadi menciptakan ijazah di dalam rutan. Ini kalau kami sedang dicek, saya nanti saja. Iya, mungkin ini masyarakat sedang kaget, kok mengejar paket dalam rutan itu? Iya. Ya, gimana ini? Mungkin sedikit sekilas Pak. Jadi di dalam rutan ini kan banyak yang putus sekolah, Pak. Ada banyak yang putus sekolah. Setelah putus sekolah ini, apakah kita juga melepas tangan untuk menyelesaikan persoalan ini? Kita bangunlah jaringan ke instansi-instansi yang terkait. Kita di PNAS kita untuk memfasilitasi bahwa di dalam rutan pun tidak putus sekolah itu bisa melanjutkan, ya. Sudah bisa mendengarkan ya, ternyata ya kreativitas dari pihak rutan Pak ya untuk agar mungkin keluar dari rutan ternyata mereka bisa berkreasi begitu Pak. Oke, ya. Dan memang saudara, baru-baru ini Kompas TV Kendari sempat menyiarkan hasil karya dari warga binaan di rutan Kelas 2 Kendari terkait tentang perangkaian bunga, pembuatan pot dari bahan yang tidak berguna bisa digunakan dengan baik, saudara. Nah, seperti hal tersebut Pak ya, terkait tentang pembinaan, salah satu pembinaan nih Pak. Mungkin penjelasannya Pak, program-program dalam pembinaan kita kepada warga binaan Kelas Kendari ini Pak. Jadi di kami di rutan ini, di lapas kita juga ada undang-undang yang mengatur itu, ya. Jadi undang-undang yang kita gunakan yang terakhir saat ini itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang masyarakat, itu diatur semua di dalam apa-apa yang harus kita lakukan terkait dengan pembinaan. Nah, secara garis besar bahwa pembinaan yang kita lakukan di rutan maupun di lapas ini itu terbagi dua garis besar. Iya. Ya, yang pertama pembinaan kepribadian, yang kedua pembinaan kemandirian. Ini semua Tak ada yang beda kemandirian yang kepribadian. Oke. Ada kemandirian, ada kepribadian. Ya. Ini diatur dalam undang-undang yang kita gunakan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas itu. Ya. Nah, kalau terkait tentang kemandirian gimana ini bentuknya ini Pak? Jadi bentuk pembinaan kemandirian itu memberikan pelatihan life skill, ya. Memberikan pelatihan life skill. Contoh teman-teman kemarin dari Kompas sudah sempat meliputi hasil karya. Ada beberapa, salah satu dari kegiatan kita sekarang itu merangkai limbah plastik dijadikan bahan-bahan produktif. Sekarang dijadikan jadi bunga, ya. Ada kemarin itu bukan senjata dari ya. Kertas bekas jadi asbat. Ini kita latih itu sebenarnya. Dan kita sampai sekarang kita mencari terus mitra-mitra yang mau berhubungan dengan kita gitu. Karena pada prinsipnya ini pemasyarakatan lapas maupun rutan ini harus ada 3 garis besar untuk keberhasilan pembinaannya. Kira-kira ada. Yang pertama, bagaimana kualitas petugas. Yang kedua, bagaimana warga binaan tersebut mau dibina atau tidak. Yang ketiga, bagaimana pelibatan masyarakat. Ya. Ternyata dilibatkan masyarakat gitu. Masyarakat harus terlibat dalam bentuk pembinaan kita di lapas maupun di rutan ini. Karena walaupun kita melibatkan gitu Pak. Pelibatan walaupun misalnya pihak ketiga juga terlibat, ya, stakeholder kita terlibat, keluarga juga sangat berperan, ya, untuk mendukung itu. Misalnya contoh saja, kita sudah setengah mati, larang narkoba masuk, tapi keluarga tidak mendukung, masyarakat tidak mendukung, upaya memasukkan narkoba ke lapas. Ini tidak mendukung berarti gitu. Makanya kita butuh dukungan semua masyarakat, butuh semua lapisan stakeholder, butuh dukungan dari instansi-instansi terkait. Kalau dari pihak keamanan gimana ini Pak? Ya, dari pihak keamanan kan ada 3 poin tadi Pak. Ya. Dari keamanan sendiri gimana? Petugas kita kan jelas, dari petugas ada petugas pembinaan, ada petugas pengamanannya lengkap. Nah, ini yang petugas pembinaan
dilatih Pak, setiap tahun dilatih. Ada pendidikan di Balai Diklat Manado, dilatih bagaimana cara supaya warga binaan kita ini memiliki keterampilan. Gitu. Untuk yang paling terdekat sekarang kita ke BLK, kerjasama dengan tenaga-tenaga yang terampil, kita ajak ke Rutat sama-sama latih warga binaan kita apa kira-kira yang potensi untuk itu. Dan bahkan lapas Rutan ini menyumbang termasuk penyumbang PNBP. Ya, jadi hasil karya mereka nih Pak, ya dijual gitu. Ya, dijual dan jadikan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya, untuk Rutan Kendari saja setiap tahun walaupun kecil. Iya. Walaupun kecil itu nilainya sampai 17 juta setiap tahunnya. Jadi kita harus punya target buat bulan ini, kita harus mencapai kesenangan sekian. Hasil karya warga binaan. Meskipun hasilnya ya mungkin dirasa kurang banyak, tapi ini kan yang kita harapkan adalah bagaimana ya pemahaman atau pengetahuan ya warga binaan yang mungkin dulunya masuk mereka tidak mengerti bacaan mengerti apa-apa. Namun ketika mereka diajar di dalam dengan keterampilan tersebut ya, ketika mereka keluar mereka bisa berkreasi gitu. Dan ini terbukti memang saudara, saya sempat wawancara dari salah satu warga binaan di rumah tahanan kelas 2 Kendari ini, mereka menjelaskan bahwa sebenarnya ketika masuk dirinya belum mengetahui itu pekerjaan terkait tentang merangkai sesuatu yang bisa bernilai rupiah gitu Pak. Dan dia berjanji ketika berada di luar setelah menjalani masa hukuman dia akan mendirikan usaha tersebut. Dan ternyata begitu Pak ya, hasil yang kita dapatkan gitu Pak. Nah, bagi saudara, setelah jeda berikut ini kita kembali. Telusuri jejak untuk mengungkap fakta. Di hadapan warga, pelaku mengakui perbuatannya. Rangkaian kasus di sekitar kita. Total ada 11 kali pelaku menjalankan aksinya. Merujuk pada pengakuan saksi mata yang terungkap hanya di Gelar Perkara. Setiap Senin pukul 10 pagi di Kompas TV. Dalami wawasan informasi Anda dengan rangkaian update peristiwa. Menjadi topik yang ramai dibicarakan di media sosial. Pastikan kebenaran informasi. Ikuti selengkapnya dalam News or Hoax setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Baik saudara, kita lanjutkan diskusi kita bersama Kepala Rutan Kelas 2 Kendari Bapak Herianto. Mungkin bagi saudara kita yang baru menyimak program ini di sesi pertama tadi, Bapak Herianto telah menjelaskan kita terkait tentang apa sih sebenarnya itu rutan dan lapas perbedaannya. Dari penjelasannya Pak Herianto katakan bahwa memang kalau untuk di rutan sendiri itu dia masih masa tahanan. Namun sesuai dengan undang-undang ya, untuk di rutan masa tahanan atau narapidana kita yang hukuman 2 tahun masih bisa untuk di rutan Kendari. Namun kenyataannya saudara, mungkin karena ini kapasitas sehingga rumah tahanan di Kendari masih juga ada warga binaan hingga 7 tahun Pak ya, ada di lapas rutan kelas 2 Kendari. Nah, di sesi kedua ini Pak, kita melihat ini tadi Bapak sudah memberikan penjelasan terkait tentang peran dari fungsi dari rutan dan juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan ini Pak. Nah, juga kita ingin katakan sebenarnya hak-hak dari para warga binaan kita ini Pak, yang berada di rutan, mungkin mereka bisa izin keluar atau di mana ini penjelasan. Ya. Jadi terkait dengan hak dan kewajiban warga binaan memang ada, ya, jadi ada. Itu dituangkan dalam undang-undang tentang pemasyarakatan ini. Ya. Di dalam hak ini ada berapa itu? Kalau tidak salah itu 13 poin. 13 ini hak warga binaan. Nah, salah satunya itu berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ini wajib hukumnya. Ini wajib. Artinya bahwa apapun agama yang kita beri peluang seluas-luasnya untuk beribadah. Itu hak pertama. Yang berikut hak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan makanan, ya, baik perawatan pakaian, itu kita beri Pak, dan negara menyiapkan itu, ya, menyiapkan itu. Yang berikut ada beberapa lagi berhak untuk mendapatkan pendidikan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, pendidikan mungkin yang putus sekolah gitu Pak. Sekolah kita beri trial
mencari dinas-dinas terkait untuk melanjutkan sekolahnya ini gitu. Meski mereka berada dalam rumah tahanan gitu Pak ya. Sudah terjadi, sudah beberapa kali dilakukan, bahkan di tempat-tempat lain di DKI pernah itu sampai menciptakan di sana sarjana-sarjana lulusan sarjana itu kerjasama dengan universitas gitu, untuk menyelesaikan pendidikan di lapas. Iya, lapas gitu Iya. Bang. Iya. Jadi memang ada beberapa hak, termasuk memperoleh kunjungan, ya hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk dijaga harkat dan martabatnya. Ini ada 13 poin Pak Hangkasnya. Pak tadi sudah sedikit menarik itu Pak harus berhak untuk mendapatkan informasinya. Gimana bentuknya ini Pak? Artinya begini, jadi dalam memberikan informasi ke warga binaan kita ya, untuk narapidana maupun tahanan, ini tidak boleh dikebiri untuk misalnya nonton TV. Ya. Nah, Makanya kita di dalam lapas atau rutan itu bukan fasilitas mewah. Itu adalah salah satu kebutuhan warga binaan. Ya. Jadi disiapkan televisi ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ini kita bisa cut. Ya, gitu Pak. misalnya dia hanya bisa nonton berita yang positif, tapi kalau misalnya sudah berita-berita yang kira-kira kurang pas, kita sudah hentikan. Tapi memang hak, tapi bisa bisa tidak diberikan gitu. Apalagi mungkin Pak untuk televisi berada di satu blok atau ruangan itu tidak boleh Pak ya. Artinya boleh saja misalnya dalam blok dia harus ditonton bersama-sama. Sama-sama. Kalau secara pribadi memang tidak Tidak boleh. boleh ya. Tapi kalau misalnya dia untuk tonton bersama-sama, bahkan itu masuk dalam kategori rekreasi, ya. Jadi kita buat itu ya rekreasi. Atau misalnya kita dalam program-program tertentu, ya, waktu-waktu tertentu kita siapkan nonton film bersama. Ya, ini langsung bentuk rekreasi, ya. Rekreasi maupun Persaudaraan kebersamaan gitu Pak ya. itu menyatukan bahwa narapidana itu harus sama-sama karena ada menderita sama-sama, harus bersama-sama di dalam, harus kompak. Betul, Pak. Nah, selain itu apa lagi Pak yang Pak terkait tentang tadi masalah cuti gitu. Ya. Mereka juga punya hak Ya, itu Pak. jadi selain dari hak-hak yang 13 poin ini, Ya. ada lagi hak yang mendasar ya. Misalnya hak untuk mendapat remisi. Remisi ini pengurangan masa hukuman. Masalah remisi ya, mending masalah remisi. Sama remisi. Terus yang beri remisi ini secara diatur dalam undang-undang. Yang pertama itu remisi umum ya. Remisi umum ini diberikan pada saat upacara kenegaraan pada tanggal 17 Agustus. Ini remisi. Remisi umum. Nah, remisi khusus ada lagi Pak. Ya, ada lagi remisi khusus. Remisi khusus ini remisi yang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan agamanya. Ya, Ini remisi khusus. remisi khusus. Jadi diberikan dengan sesuai dengan agama yang anut ya. Misalnya Islam pada saat hari Idul Fitri, untuk teman-teman warga binaan Nasrani pada saat Natal, seperti dengan agama-agama lain yang diagungkan. Oke ya. Kalau baru-baru ini Pak, berapa ya? Kurang lebih berapa nih Pak yang mendapatkan remisi? Kemarin kita yang 17 yang remisi khusus Idul Fitri, kita 400 lebih yang Mendapatkan remisi ini Pak. dari jumlah 700 pada saat itu ya. Nah, yang tidak dapat 200 itu karena syarat tidak terpenuhi. Ya. Memang ada syarat administrasi, ada syarat substantif yang harus terpenuhi. Nah, menyinggung masalah syarat lagi nih Pak. Nah, kira-kira gimana Pak warga binaan kita itu untuk mendapatkan remisi ini? Apa yang harus dilakukan gitu Pak? Jadi kalau itu remisi ya, jadi remisi ini ada syarat administratifnya itu harus sudah menjalani 6 bulan. Oh, 6 bulan Mas. Jadi toya 6 bulan sudah menjalani sudah narapidana bukan tahanan. Oh, nah, ya. Jadi kalau sebelum lanjut Pak, kalau tahanan itu tidak bisa Tidak boleh mendapatkan remisi. kerjaan narapidana. Kalau saya sudah narapidana. Nah, setelah 6 bulan, tahun pertama dapat 1 bulan, ya. Tahun berikutnya lagi dapat 2 bulan, tahun berikutnya 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi tahun ke-6 itu sudah dapat 6 bulan. Jadi 6 bulan dalam 1 bulan kita 1 tahun kita berikan pengurangan hukumannya. Jadi makanya kalau 3 tahun tidak sampai 3 tahun Ya, saudara kita atau nonton kita sering nanya kok Ya. ponis 3 tahun, Ya. namun kenyataannya dia 2 tahun Ya. sudah bebas gitu Pak. Sekarang seringkali juga saudara kita atau pemirsa kita berpikir negatif gitu. Ya. Mungkin ketika dia keluar mungkin dia membayar gitu Pak, sehingga dia bisa cepat bebas. Ya. Namun kenyataannya yang terjadi yang tersan kalau misalnya sudah membayar itu mudah-mudahan kita tidak ini sekarang sudah dengan integritas kita di Unham ini memang lagi diuji nih.
Nanti bagaimana teman-teman petugas ini untuk memiliki integritas yang tinggi itu dengan cara-cara sudah kita buat teman-teman ke masyarakat. Jangan kalau minta uang untuk membayar, jangan fasilitasi ini. Nah, terkait dengan remisi ini ada masih banyak panca ini, masih banyak. Artinya ada remisi, ada lagi bebas bersyarat. Bebas bersyarat ini setelah menjalani 2/3 masa pidana sudah dapat potongan remisi, dapat bertahun-tahun, dapat lagi dia bebas bersyarat. Ya, bertambah lagi pengurangan lagi. Ya, artinya bebas bersyarat itu 2/3 dari masa pidana yang sudah dijalani sudah bisa bebas dia, Pak. Bebas. Dan pembimbingannya ke Balai Pemasyarakatan. Tapi nanti kita bicara tentang pemasyarakatan itu terlalu jauh kita. Itu sudah di luar pengawasan rutan, sudah di bawah pengawasan Bapas, ya. Jadi Bapas ini memang di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM juga gitu. Memang kita satu direktorat. Oke, Pak. Tadi seperti menyinggung gitu Pak, terkait tentang masih persyaratannya sehingga mungkin di momen 17 Agustus ya dapat remisi. Sebenarnya apa yang harus dia buat sehingga dia dapat hal tersebut Pak? Jadi ada syarat tertibnya tadi ya. Jadi administratif sudah 6 bulan. Mungkin kelakuan ya Pak. Tapi syarat substantif ini yang pertama dia harus berkelakuan baik, tidak boleh melanggar. Kalau dia melanggar tidak akan diberikan karena dia ada tercatat dalam register F namanya, catatan pelanggaran selama dia menjalani pidana di rutan atau di lapas itu. Yang kedua, ini yang paling penting, aktif dan berperan dalam pembinaan. Jadi dia wajib ikut Pak, wajib ikut. Kalau dia tidak ikut pembinaan, hasil ininya nanti ada dari Mas Papas itu bentuk bahwa dia tidak layak untuk diberikan remisi atau bebas bersyarat karena tidak mengikuti program pembinaan. Makanya kita paksakan untuk ikut itu. Jadi harus ada anunya. Terus yang berikut bahkan ada syarat harus menjaga tata tertib dengan sesama warga binaan. Ternyata banyak. Ya, taat dan hormat dengan petugas ini wajib. 4 poin ini wajib begitu Pak. Ikuti untuk mendapatkan tadi itu baik remisi, pembebasan bersyarat. Masih banyak panca ini hak warga binaan yang mungkin masyarakat kita belum tahu entah gitu. Ada cuti bersyarat, ada lagi cuti bersyarat, ada lagi cuti mengunjungi keluarga. Ini yang menarik Pak. Mereka juga berhak berhak. Jadi warga binaan yang sudah dia pidananya di atas 2 tahun itu berhak untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga Pak. Ya, jadi memang bermalam di rumahnya 2 kali 24 jam. Bermalam Pak, hanya pengawasan pemerintah setempat itu. Kita habis cek saja ya. Berarti dia hanya diawasi oleh pemerintah setempat. Kita tahu sih, misalnya petugas itu hanya pengawasan saja. Pengawasan saja. Oh, yang bersangkutan ada di rumahnya, ada dengan keluarga berkumpul tuh. Pak, kalau menyinggung hal itu kan sudah memberi kebebasan juga Pak ya. Nah, sejauh ini gimana Pak dari pemantauan Bapak ini? Apakah itu sesuai dengan aturan yang mereka lakukan gitu dalam hal ini warga binaan kita? Atau mungkin ada juga yang sempat timbul itu yang gimana Pak? Artinya ini prosesnya panjang dia ya Pak. Dia untuk memberikan hak-hak seperti itu ada namanya kita melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan. Jadi ini dicek dulu bagaimana keluarganya aman tidak untuk dikeluarkan. Tidak serta-merta. Panjang prosesnya Pak. Melalui ada itu. Mungkin ada jaminan juga Pak. Harus ada jaminan. Ini wajib ada jaminan keluarga bahwa tidak akan melarikan diri gitu. Tidak akan membuat onar di masyarakat pada saat dia keluar. Bahkan kalau misalnya contoh ada korban di situ, kita pindahkan tempatnya untuk melaksanakan atau menjalani baik bebas bersyarat, baik cuti menjelang bebas, baik cuti mengunjungi keluarga itu. Itu maksimal berapa hari? Kalau untuk cuti mengunjungi keluarga itu 2 kali 24 jam di luar jam perjalanan. Jadi misalnya ke keluarga tidak dihitung Pak. Di sana begitu di sana ke keluarga terhitung 20 menit. Di 2 hari Pak dengan keluarga kumpul sama-sama. Terus terjadi Pak tidak pernah terjadi. Alhamdulillah belum. Karena ini proses yang panjang. Memang kita ketat. Bagaimana meletakkan keluarganya, bagaimana jaminan dari keluarganya aman tidak pada saat kita berikan itu. Nah, karena inilah yang tadi menjadi persepsi masyarakat yang presiden buruk buat kita. Apabila pada saat dia menjalani cuti mengunjungi keluarga ini terus membuat masalah, pasti orang berpikir wajar narapidana itu kan? Iya. Membuat masalah di luar. Ya. Jadi pada saat ini memang kita perketat gitu. Jadi memang harus pada teliti dulu keluarganya, teliti bagaimana lingkungan sekitarnya gitu untuk memberikan itu. Oke, baik saudara. Ya tadi juga Pak Kadito menjelaskan bahwa
memang untuk mendapatkan remisi itu harus berkawakan baik dan memang beberapa tahun ini saya sempat melakukan peliputan juga deh pengumuman mendapatkan remisi setiap tahunnya paling peningkatan gitu tuh. Berarti membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun rutan itu berhasil ya, karena mereka bisa berbuat baik, taat kepada para aturan dan dihormati para petugas ya Pak, sehingga mereka mendapatkan remisi. Baru-baru ini juga kami melakukan peliputan ya cukup banyak juga Pak yang mendapatkan remisi tersebut Pak. Ya Pak, menyinggung tadi terkait tentang masih menyinggung masalah mereka diberikan kebebasan gitu mengunjungi. Pak, gimana Pak proaktif dari pihak petugas kita ini Pak untuk menjaga para warga binaan kita ini Pak? Ya, jadi seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa persuasif ini memang penting ya, karena itu perbandingan tingkat keamanan memang kita sangat jauh, sehingga peran petugas ini memang betul-betul kita harapkan untuk menjaga integritas ya. Kalau di kita sekarang ada intelijen bagaimana untuk mengetahui sejak dini ada masalah di dalam. Jadi Berarti Mbak selaku Pak Rutan itu mau menegaskan kepada anggotanya harus tegas memang menjalankan aturan di tegas ini mungkin jangan ada dalam tanda kutip ini permainan antara gitu Pak ya. Ini tugas kepala rutan Pak. Jadi tugas kepala rutan ini menjaga itu gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi itu yang kita sampaikan. Ya, jadi memang kami dengan jumlah kondisi yang overkapasitas jauh ini, memang kondisi ini memang kita jaga betul ya. Terutama misalnya salah satu contoh juga masuknya narkoba ini menjadi tugas jalan. Masalah itu kan biasa ini ada pemberitaan pemberitaan yang diumumkan oleh pihak BNN dan juga kepolisian bahwa ini jaringan lapas dan jaringan rusuh dan sebagainya Pak. Nah begini Pak, untuk menjelaskan hal itu Pak, memang sama sekali kita tidak main-main mengatasi hal tersebut. Jadi intinya kita perang dengan narkoba. Semua instansi kita bekerja sama dengan BNN Pak. BNP kita bersama misalnya tes urin, kita kerjasama menyangkut masalah geledah bersama. Kita dalam waktu dekat kami dengan teman-teman BNN kota ini untuk tes urin serentak. Tes urin kepada warga binaan, termasuk petugas. Jadi kita saya sampaikan ke teman-teman di BNN. Kemarin saya ketemu dengan Ibu Kepala BNN kota. Silakan kita sama-sama mempunyai narkoba yang dalam. Karena memang jumlahnya sangat luar biasa. Terkait isu-isu adanya pengendalian narkoba di lapas ini, saya kira perlu kita ulang lah bahwa itu memang dengan pengawasan kita, jumlah petugasnya kita dengan pendekatan persuasif ini, memang kita harus jadi membaca keadaan ini bahwa kita tidak bisa juga, karena faktor keamanan juga jauh lebih penting ya. Kalau kita kekerasan semua Pak, wah bahaya, nanti memberontak kita tuh bahaya juga kita gitu. Oke, Pak, masih sedikit mungkin kan masih ada waktu kita ini Pak. Beberapa kali kami juga melakukan peliputan Pak. Adakah warga binaan juga yang mereka bekerja di luar Pak, mungkin akhir masa itu boleh kan gitu Pak? Boleh. Jadi aturan yang mengatakan ada aturan kita boleh dia namanya asimilasi. Asimilasi dia ada macam-macam juga Pak. Jadi asimilasi terbatas, artinya di halaman kantor yang bersihkan. Ini dalam rangka proses membaurkan keluarga binaan. Jadi dibiasakan dibiasakan. Sudah terlambat terkurung dalam, kita biasakan keluarkan di pagar. Itu boleh Pak ya? Boleh. Mengatakan dan setengah masuk binaan sudah boleh Pak dia. Dikenalkan dengan masyarakat. Misalnya contoh misalnya ada kerja di rumah sakit sebagai office boy, cleaning service, boleh kerja sama kita, gajinya dibayarkan ke kas negara setengah. Itu sudah berapa, artinya setengah masa pidana. Jadi misalnya dia 3 tahun, kalau sudah menjalani satu setengah tahun, boleh dipekerjakan Pak di instansi boleh. Kebersihan misalnya kita kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menggaji dia sebagai kebersihan di taman-taman, boleh Pak. Itu gitu, asimilasi pihak ketiga namanya. Ada konsekuensinya dimasukkan ke kas negara gajinya gitu. Ya. Jadi misalnya gajinya contoh 1 juta, 500 di kas pembinaan, 500 untuk ke kas negara. Itu ada Pak, jelas. Warga binaan yang dipercaya itu bisa berarti boleh Pak. Itu boleh proses tadi itu Pak. Artinya proses yang selektif ya. Bahwa tidak semua juga, dari 800 tidak semua. Tidak semuanya. Bahkan waktu dirjen kita dulu itu Pak mengatakan bahwa semua ini sudah setengah harus produktif, bikin kebun di luar. Kalau Bapak kena lapas ini apa sih ya?
Saya sempat juga untuk di lapas Ya. saya sempat lihat Pak ada kebun mereka, kebun jagung dengan panen yang dihadiri juga dari Bapak Kemenkumham Pemirsa Tenggara Pak hasil proses labar. Jadi tetap harus bermanfaat dia di dalam Pak. Jadi jangan hanya sekedar masuk dikurung tidak ada manfaat, tapi dia harus bermanfaat. Memang saudara kita harus ajudan jempol yang utamanya Pak Karutan kelas 2 Kendari. Kan kita ketahui saudara untuk di rutan kelas 2 Kendari ini kurang lebih 800 warga binaan kita yang seharusnya mereka hanya mempunyai kuota itu kurang lebih 200. Namun dengan kekuatan dan kejelian dari pihak rutan Kendari dapat membina warga binaan kita. Terbukti ya banyak juga yang mendapatkan remisi dan pemotongan masa hukuman. Ya ini membuktikan bahwa mereka betul-betul menjalani aturan tak lepas dari pembinaan dari warga binaan kita. Baik saudara, karena waktu kita yang terbatas ya mungkin di sela-sela akhirin Pak, mungkin ada himbauan Bapak mungkin dari warga binaan kita ya sempat mungkin nonton yang mantan warga binaan tadi ini Pak, dan juga mungkin warga binaan kita atau kepada masyarakat. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kesempatan ini sangat penting untuk menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman kita di masyarakat ya, khususnya masyarakat yang ada di Kota Kendari. Jadi kami dalam hal ini pihak Rutan kelas 2 Kendari siap diberikan masukan kepada kami. Mungkin ada hal-hal yang kurang dalam hal pembinaan kami. Saya yakin banyak yang kurangnya. Tapi dengan kekuatan dukungan masyarakat ya, kekuatan dukungan dari mantan-mantan warga binaan kita ya, memberikan bahwa hutan itu memang disiapkan untuk membina warga binaan. Nah, peran masyarakat terutama keluarga ini sangat penting untuk membantu kita membina. Mudah-mudahan kelak pada saat dia keluar dari lapas maupun rutan ini bermanfaat untuk bangsa dan negara. Baik, saudara, mungkin saudara bisa mendengarkan dari harapan dari Karutan Kendari, dan juga memang kita harus kembali memberikan jempol kepada Karutan sendiri yang telah pembinaan kepada warga binaan kita. Baik saudara, demikianlah interaksi kami atau dialog kami bersama Kepala Rutan kelas 2 Kendari Bapak Herianto. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.